Suara Wong Desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sedulur, jumpa kembali dengan saya Cak Yudi, masih di acara Suara Wong Desa. Wong Desa yang ingin ikut bersuara, ya. Wong Desa ya, walaupun suaranya sedikit sumbang, suaranya pada yang bercetot, tapi ya minimal bisa ikut berbicara. Waduh. Oke, para sedulur, kali ini saya tidak menjawab pertanyaan lor, tapi saya ingin menanggapi ya. Ada kejadian yang memilukan dan memalukan ya, terjadi di Lampung. Ada seorang komika ya, bernama atau berinisial AR. Ini telah, kalau menurut saya dengan sengaja ya, dengan sengaja melecehkan baginda Nabi Muhammad SAW, seorang nabi yang kita junjung tinggi namanya. Karena hanya dengan beliaulah ya kita ini bisa masuk surga. Karena tanpa beliau, tanpa baginda Nabi, nggak mungkin kita bisa masuk surga. Kalau hanya mengandalkan amalan ya, karena amalan kita itu cuman secuil dibandingkan dosanya, itu banyak dosanya ya. Jadi kalau tidak mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW, kemungkinan besar kita tidak bisa masuk surga. Jadi yang namanya Kanjeng Nabi Muhammad ini orang yang harus kita hormati di atas segalanya ya, di bawah Allah, di bawah Tuhan. Kok ada gitu ya seorang komika asal dari Lampung ya, berinisial AR, melecehkan gitu. Kenapa saya katakan dengan sengaja ya, karena seorang komika itu ketika dia ingin membahas satu tema, itu beda dengan para pelawak zaman dulu ya, seperti para pelawak Sri Mulat itu mereka spontan ya, karena memang dari jam terbang juga apa ya, beda ya. Jadi kalau komika dari yang jebolan sekarang ini ya, itu sistemnya itu ditulis, bikin tema, ditulis, kemudian dihafalkan, dicoba mana tempat-tempat yang buat ngebomnya gitu ya. Ngebom itu istilah lucunya, dare-nya itu di mana, ditulis gitu loh. Ya saya bisa ngomong gini karena saya punya teman juga, dia seorang komika, dan memang saya sering ikut lihat, saya sering ikut juga nyumbang pemikiran, kata-kata yang bisa buat lucu itu bagaimana gitu. Jadi sekali lagi ini sangat-sangat sengaja gitu loh. Kecuali kalau seperti pelawak zaman dulu ya, yang saya katakan tadi, seperti kelompok Sri Mulat, itu memang tidak ada yang ditulis-tulis. Dia tuh hanya mengandalkan benang merah. Kamu jadi ini, nanti yang dibahas ini. Gitu doang udah. Jadi cuman celutukan-celutukan yang dia dapat di lokasi, dia dapat di panggung itu. Ya wajar kalau umpama ada salah ucap, ya karena hasil dari spontanitas pemikiran. Tapi kalau stand up itu beda, ditulis, dikarang, dicocokkan. Kalau misalkan kok kurang ngebom ya, dare-nya itu kurang, dicari bagaimana supaya dare-nya itu dapat. Ini kan memang jelas-jelas ditulis gitu loh. Jadi bukan kok salah ngomong, tidak ya, karena saya punya teman stand up comedy juga, jadi saya tahu cara-caranya itu seperti apa, saya tahu. Jadi sekali lagi bahwa ini adalah memang sengaja gitu loh. Kalau dia tidak tahu bahwa ini menista ya dulu sekolahnya di mana gitu loh. Junjungan kita ya, kok dikatakan bahwa nama Muhammad itu sekarang sudah tidak penting lagi, karena di penjara-penjara sekarang
banyak nama Muhammad, orang-orang jahat itu juga pakai nama Muhammad. Lu ya nggak bisa begitu. Nama Muhammad itu nama yang sangat sakral, ya, nama yang harus kita hormati. Nggak bisa seperti itu. Kalau ini dibiarkan, takutnya nanti banyak orang yang melecehkan yang lain. Apalagi kok nama Muhammad dibikin lelucon. Waduh, ini kan gak pokro rai. Dan yang saya kecewakan, dia tuh seorang komika dari Lampung. Memang stand up comedy jebolan Suci berapa dulu ya, 5 atau berapa gitu ya, di stasiun televisi gitu loh. Tapi yang Mbok Yao gitu loh, nggak usah lah nyerempet-nyerempet tentang agama gitu. Ya kan lelucon kan banyak, cari yang apa kayak itu kan. Dan acaranya kemarin ya, mungkin ini ada yang tidak paham ya, bahwa kemarin terjadinya itu di Lampung dalam rangka menyambut salah satu bakal calon presiden ya, karena memang hari-hari ini kan masih suasana kampanye gitu. Mohon maaf lor, ini kalau suara krek-krek itu suara kursi lor, ini harus diminyaki kayaknya nih kursinya. Jadi sekali lagi bahwa ini adalah unsur kesengajaan, makanya harus diusut. Makanya saya berterima kasih ya kepada orang yang melaporkan beliau gitu loh ya, karena memang harus dilaporkan. Agar apa? Agar kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Kalau ini dibiarkan bahaya ya. Seorang Rasulullah yang harus kita hargai, harus kita hormati, kok dilecehkan seperti itu, digambarkan seperti orang-orang di penjara. Wah, ini kan nggak benar gitu loh. Jadi ya, saya sangat menyesalkan ya. Kebetulan saya juga orang Lampung, tinggal di Lampung, jadi saya tuh merasa, malu lah gitu ya. Kok ada orang Lampung yang begini gitu loh. Dekat ke otak dia sih gitu. Belum lama geger masalah jalan, masalah Dajjal, masalah Bima, itu sudah Lampung itu sudah bisa dikatakan apa ya, cemar lah itu namanya. Kok ini udah mulai aman, damai sudah, alhamdulillah, udah beritanya sudah menghilang, orang sudah pada melupakan. Nongol lagi mulai ada pelecehan agama. Waduh, Melkiades nano. Ya gimana lur ya? Ya pokoknya yang penting kita, untuk para seniman, untuk para saya sebagai orang tua menghimbau tentunya ya, bahwa kita harus hati-hati. Kita harus hati-hati di dalam menyampaikan sesuatu. Apalagi kok ini sesuatu yang diharapkan mendapatkan sebuah lelucon, sebuah lucu ya. Saya tidak menyalahkan orang berprofesi tidak. Bahkan komedian itu menurut saya satu pekerjaan yang berat, karena untuk membuat orang tertawa itu memang sangat susah gitu loh ya. Tapi ya Mbok Yao gitu loh, nggak usah lah yang menyinggung-nyinggung masalah keyakinan orang, kan begitu. Keyakinan itu berat loh. Apalagi kok sampai menyenggol baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah ya Rabbi, ini kan nggak benar gitu loh. Sekali lagi seperti yang saya katakan tadi, bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah penolong kita ya. Kata Ustaz kan begitu. Kalau amalan kita dihitung, ditimbang, itu pasti jomplang para sedulur. Banyakkan dosa yang kita lakukan daripada amal kita. Nggak cukup amal kita itu untuk membeli surga, nggak cukup. Kalau nanti
baginda Nabi Muhammad ini yang minta kepada Tuhan, bahasa kasar untuk merengek kepada Tuhan agar kita dimasukkan surga, maka kita akan masuk surga. Kuncinya, pasportnya itu ada di Rasulullah. Makanya kita ini, kalau kata Pak Ustadz, disuruh banyak-banyak baca sholawat, suruh banyak baca istighfar itu karena apa? Agar kita tuh diakui gitu loh. Kalau kita sering menyebut nama Rasulullah, itu kan kita nanti akan diakui. Oh, itu berarti orang sayang sama saya. Nanti kan begitu. Ya apalagi kita sholawat aja nggak pernah, ya setahun sekali. Berbuat baik jarang. Nah nanti terus siapa yang nolong kita? Apalagi sampai kok baginda Nabi dilecehkan. Kamu tuh mau kemana nantinya gitu di hidup kamu? Wahai Bang AR ini ya, nggak usah lah yang bikin sesuatu yang menyerempet agama. Tema kan banyak tuh di dunia ini, kan masih banyak untuk mencari bahan untuk orang tertawa ya. Nggak harus bawa agama, nggak harus bawa nabi, kan begitu. Ya menurut saya ya bukan cuma kanjeng Nabi Muhammad, siapapun keyakinan-keyakinan yang disembah oleh semua agama di Indonesia itu nggak boleh dilecehkan. Seperti saudara-saudara kita ya, yang Hindu, yang Buddha, yang punya pura, yang punya patung, atau itu nggak boleh kita lecehkan. Keyakinan mereka itu nggak boleh. Apalagi kok ini melecehkan nabinya sendiri. Wah, ini kan orang koplak dah sih ini. Koplak itu sudah jelas. Aduh. Saya sebagai orang Lampung tuh malu kadang. Aduh, kok begini amat gitu ya. Masalah yang kemarin itu juga belum bisa dikatakan tuntas. Ya, alhamdulillah sudah mulai, orang sudah mulai melupakan. Nongol lagi malah parah lagi. Aduh. Ya para sedulur, semoga proses dilanjut. Kalau perlu dipenjara aja ini si AR biar tahu rasanya gitu loh. Dan dia mudah-mudahan segera bertobat ya. Ya walaupun pengakuan dia menyindir orang-orang zaman sekarang itu ya, itu pembelaan. Karena apa? Yang dilakukan oleh saudara AR ini sekali lagi bukan spontanitas, bukan terpleset omongan, bukan. Karena stand up comedy sekali lagi bahan materinya itu ditulis kayak orang bikin naskah gitu loh, dihafalkan gitu loh. Jadi itu memang tema dia yang ditulis dia gitu, bukan spontanitas keceplosan ngomong, bukan itu ya. Oke para sedulur, semoga semuanya baik-baik saja. Saudara AR ini semoga mendapat ganjarannya, dilaporkan polisi, ditangkap apa bagaimana agar mendapatkan ganjaran. Ya soal beliau sudah meminta maaf lewat Instagramnya, ya kita maafkan, namanya orang minta maaf ya kita maafkan, tapi hukum tetap berjalan, kan begitu. Oke para sedulur, semoga tidak terjadi lagi kejadian-kejadian yang semacam ini. Apalagi masa-masa kampanye, masa-masa sensitif ya, masa-masa orang yang kisruh, kubu A, kubu B, kubu C, ini sudah ada kubu-kubuan. Makanya saya nggak ikut-ikutan ya masalah ini, udah biarkan. Makanya saya selalu menghimbau kepada masyarakat, ya kalau kita ini nggak usah ikut-ikutan ramai, nggak usah ikut tukaran-tukaran, nggak usah ikut mendebar fitnah-fitnah ya. Yang penting nanti tanggal 14 tanggal berapa Februari waktu coblosan kita datang nyoblos sesuai dengan hati nurani, sesuai dengan pilihan kita, itu aja. Aduh, mohon maaf lor, masuk angin. Karena ini sudah tengah malam lor, waktunya tidur, jadi ya mohon maaf ya sekali lagi. Semoga semuanya berjalan dengan baik. Semoga ada keadilan, yang salah ya dikatakan salah ya, biar mendapat pelajaran. Oke para sedulur, mungkin sekian dulu pertemuan kita pada hari ini, dan waktu kita sambung kembali. Dan sebagaimana biasa, sebagai salam penutup,
bawakan berita tanpa hoax. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.